Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi Retno dan selamat pagi juga sahabat RTV. Kembali lagi bersama kita ini dalam Lensa Indonesia Pagi yang akan memberikan sejumlah informasi ya. Betul. Dan tadi sudah dibuka dengan lensa Ramadan, yaitu menunjukkan bagaimana suasana Ramadan di Skotlandia, tepatnya di kota luar negeri begitu ya. Di Benar. beberapa negara kami juga akan menghadirkan khususnya untuk Lensa Indonesia Pagi berikutnya nih ya selama bulan Ramadan ini. Dan memasuki hari Senin di minggu kedua bulan Ramadan ini semoga tetap semangat Ya, tentunya. menjalani aktivitas kamu. Selain itu langsung kita saksikan Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Ratno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Informasi pertama sahabat RTV, bulan Ramadan yang penuh hikmah dan ampunan ini baiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah ya Oscar demi meraih banyak pahala. Nah sayangnya ada dua gadis yang viral berikut ini hanya berniat menambah banyak followers nih kayaknya. Ya, ini berawal dari membuat video joget di halaman masjid. Salah satu dari mereka malah terjatuh dengan posisi wajah menghadap lantai. Alhasil joget sang gadis berubah jadi meringis lantaran benjol di atas alis. Aduh, bukan cuma sakit tuh pasti. Lumayan pening juga tuh kepala. Ya, itu tadi tampak depan, sahabat. Nih, kita lihat tampak belakang dari kamera pengawas masjid. Alhasil, nah, benjol nggak tuh jidat? Aduh, Mbak, makanya kalau di tempat ibadah tuh, Mbok ya jangan ngelakuin yang aneh-aneh. Jadi bulan-bulanan warganet kan? Lihat aja tuh komen-komennya. Udah kepala nyut-nyut, ditambah malu pula. Kalau udah begini, yakin mbaknya masih mau joget-joget viral? Nah, kalau yang viral berikut ini sih udah bagus ya Retno ya. Tapi memang kurang teliti aja soalnya sampai menghadap ke arah yang salah. Iya benar sekali, ini ada seorang pria yang terekam kamera CCTV masjid tengah melaksanakan sholat, namun ia tidak sadar salah menghadap arah kiblat. Lantas bagaimana kelanjutannya? Kita simak berikut ini videonya. Tampak pria berkaos biru ini sedang sholat di dalam masjid. Sepertinya sih sedang duduk tahiyat awal dan hendak melanjutkan ke rakaat ketiga. Tapi kayaknya ada yang salah deh sahabat. Soalnya ada jamaah lain yang sedang duduk menghadap ke arah sebaliknya. Loh, itu bocah kok nyamperin orang sholat? Oalah, ternyata si mas baju biru ini salah arah kiblat sahabat. Waduh mas, kok bisa toh? Sampai salah fokus gitu? Ya, tapi yang penting sih, biarpun lupa arah kiblat, masnya nggak lupa sama Tuhannya. Udah gitu, yang keren lagi, ya si bocah yang ngasih tahu ini nih. Tetap sopan dan nggak ketawa ketiwi. Syukurnya si mas baju biru ini langsung berbalik arah dan memulai lagi sholatnya, kali ini ke arah kiblat yang benar. Wah, terima kasih ya dek. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat RTV, dua anak di desa Gulang, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tersengat aliran listrik di jalan yang terendam banjir. Ya, meskipun keduanya sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit, namun salah satu korban dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Dua orang anak tergeletak usai tersengat aliran listrik dari tiang penerang jalan di area persawahan yang terendam banjir di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus, Jawa Tengah. Warga sekitar pun berusaha memberikan pertolongan kepada kedua korban. Kedua korban kemudian segera dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Namun naas, salah satu korban dinyatakan meninggal dunia usai mendapatkan perawatan. Menurut warga, awalnya kedua korban tengah bermain di lokasi kejadian. Diduga mereka tak sengaja memegang tiang lampu penerang jalan yang beraliran listrik sehingga mengakibatkan keduanya tersengat. Itu informasi masyarakat yang satu masih hidup, yang satu pingsan, kemudian dibawa ke Puskesmas Jepang, yang satu dibawa ke Rumah Sakit Madrayu. Kondisinya kemudian Terus informasi terakhir, yang satu meninggal, yang satu selamat.
Saat ini sejumlah wilayah di Kudus masih terendam banjir. Warga diimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas. Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Ya, berikutnya masih soal banjir, sahabat. Tingginya luapan air sungai Bengawan Solo yang membanjiri ratusan hektar sawah di 4 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, membuat petani memanen tanaman padi mereka. Panen dini padi ini mereka lakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar karena banjir. Beginilah kondisi sawah yang ada di Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Luapan air sungai Bengawan Solo merendam lahan pertanian hingga ketinggian 1,5 meter sejak 4 hari kemarin. Kondisi ini memaksa petani setempat memanen dini padi yang mereka tanam. Mereka menggunakan perahu berbahan pelepah pisang dan terpal untuk memanen padi. Hal ini terpaksa mereka lakukan agar padi milik mereka tidak membusuk terendam banjir dan tidak merugi lebih besar lagi. Sebagian mungkin, sebagian belum. Kemungkinan cara panen kan ya seminggu lagi ya harus dipanen itu. Tapi kena banjir ya harus dipanen terpaksa. Untuk hasil Pak, ketika dipanen lebih awal biasanya gimana Pak? Menurun. Panen dini membuat hasil sawah petani merosot. Jika biasanya 500 meter persegi sawah bisa menghasilkan 5 ton gabah, kini hanya 2 ton saja. Selain Kecamatan Rengel, masih ada ratusan hektar sawah di 3 kecamatan lain, yaitu Kecamatan Soko, Kecamatan Pelumpang, dan Kecamatan Widang yang terendam banjir. Luasnya area sawah yang terdampak banjir membuat potensi gagal panen di kawasan ini semakin besar. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat RTV. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 15 tersangka terkait dugaan pungutan liar di lingkungan rutan KPK. Ya, 15 orang tersangka yang merupakan pegawai KPK ini diduga sudah menerima suap sebesar 6,3 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 15 pegawai KPK menjadi tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi berupa pemerasan atau pungutan liar di lingkungan rutan KPK. Ke-15 tersangka ini terdiri dari Kepala Rutan Cabang KPK periode 2022-2024, Ahmad Fauzi, dan PLT Karutan KPK tahun 2021, Rustanta. Lalu ada beberapa pegawai negeri yang dipekerjakan KPK dari Kemenkumham seperti Hengki, Arif Rahman Hakim, Agung Nugroho, dan Eri Angga Permana. Selain itu juga ada PNYD dari Polri yang berstatus sebagai polisi aktif, yaitu Deden Rohendi dan Sopian Hadi. Sedangkan 7 orang lagi merupakan petugas cabang rutan KPK yang bertugas baik di Gedung Merah Putih, Gedung ACLC, dan Rutan Pomdam Jaya Guntur. Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Praktek pungli kepada tahanan korupsi dilakukan secara terstruktur. Besaran uangnya bervariasi mulai dari 200.000 hingga 20 juta rupiah untuk pelayanan tertentu. Mulai dari melewati masa isolasi lebih cepat, layanan menyelundupkan ponsel, hingga layanan menggunakan ponsel, powerbank, dan lainnya. Para tersangka terbukti menerima uang pungutan liar sebesar 6,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2019 sampai 2023. Terkait penahanan 15 tersangka ini, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meminta maaf karena aksi pungli mencederai kredibilitas KPK dalam memberantas korupsi. Kami, pimpinan KPK, bersama jajaran struktural lainnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini. Bahwa pelanggaran ini telah mencederai nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi dan diberdomani oleh segenap insan KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Jika terbukti bersalah, para tersangka ini akan dijerat pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV.
Kita ke informasi lainnya, sahabat. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mencecar para saksi yang memberikan keterangan terkait dugaan penyuapan terhadap anggota KPPS. Hasyim meminta kedua saksi mencabut pernyataan tersebut karena memberikan keterangan berbelit-belit. Baik. Bukti itu... KPU RI telah menggelar rapat pleno hasil rekapitulasi suara Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 16 Maret. Dalam rapat tersebut sempat muncul ketegangan saat Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mempertanyakan keterangan saksi partai yang menyampaikan soal adanya dugaan penyuapan terhadap anggota KPPS. Hasyim yang semula tenang mulai mencecar saksi, namun saksi partai tersebut tidak bisa menyebutkan secara jelas mengenai nama hingga lokasi TPS tempat terjadinya kecurangan. 3 aja yang kami minta. TPS mana, namanya siapa, yang nyuap siapa, tambah 1. Penggelembungan partai apa. Kalau menurut Mas, penggelembungan partai apa? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Iya, pimpinan. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu, saya minta dicabut. Nah, kalau Anda sekarang tampil di sini, saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam... Iya, sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya saya tanya, juga, pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu, pimpinan. Udah. Karena saksi tidak dapat menyebutkan secara detail terkait informasi dugaan kecurangan tersebut, Hasyim pun meminta para saksi mencabut pernyataannya. Demikian Lensa Indonesia pagi kali ini, sahabat RTV, dan semua informasi kami juga bisa kamu saksikan di website newsrtv.co.id. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.